Akan record dulu. Nah, baik teman-teman semuanya. Di sesi 5 pada malam hari ini kita akan membahas dulu poin yang pertama adalah mengenai persiapan iklan, teman-teman. Di persiapan iklan ini kita akan belajar gimana caranya untuk membuat yang namanya itu business manager, akun iklan, halaman, dan juga pixel, teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita akan pertama buat dulu akun Facebook. Tapi untuk akun Facebook, usahakan akun Facebooknya yang memang sudah lama teman-teman pakai. Kalau baru pertama kali teman-teman buat, lalu teman-teman buat bisnis manager, nah ini biasanya kena restrike ataupun kena pembatasan. Karena akun baru itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, kebanyakan gak bisa untuk membuat yang namanya bisnis manager. Jadi usahakan teman-teman itu menggunakan akun Facebook yang teman-teman udah pakai lumayan lama dan usahakan juga namanya itu sesuai dengan identitas teman-teman, yaitu KTP. Kenapa? Supaya nanti ketika ada apa-apa ya Facebooknya kena checkpoint mungkin teman-teman login dari device baru, dari device lama ke device baru, nah itu biasanya kena checkpoint teman-teman kalau akun yang sering dipakai untuk ngiklan. Nah, makanya saya sarankan teman-teman untuk ini ya, menggunakan akun Facebook yang baru, yang lama gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat bisnis manager. Karena bisnis manager ini adalah kunci, teman-teman. Kunci untuk apa? Untuk kita membuat akun iklan, membuat pixel, membuat halaman, membuat IG, menautkan WA dan juga IG di halaman. Nah, ini harus menggunakan yang namanya bisnis manager. Dan kita akan belajar dulu bagaimana caranya untuk membuat bisnis manager. Caranya itu gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal masuk aja ke link yaitu business.facebook.com/create. Nah, ini adalah sebuah link untuk teman-teman membuat yang namanya business manager. business.facebook.com/create. Dengan catatan, di Facebooknya teman-teman sudah login ya. Sudah login di Facebooknya. Harus login seperti ini. Baru kalian bisa masuk ke link ini, business.facebook.com/create. Nah, biasanya, oh bentar, bisnis Facebook create. Nah, ini karena saya udah membuat akun Facebooknya, teman-teman, jadi saya gak bisa mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Nah, intinya ketika teman-teman masuk ke link ini di business.facebook.com/create, teman-teman, kalian itu akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ketika kalian berkunjung ke business.facebook.com/create, kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, untuk yang your business and account name, teman-teman itu bisa menggunakan nama kalian. Tapi usahakan huruf pertama dan huruf setelah spasi itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini demo Facebook. Nah, D-nya D besar setelah spasi kapital lagi. Contoh Fauji Store. Nah, F-nya F kapital. Lalu untuk setelah spasinya juga menggunakan huruf kapital. Untuk your name di sini gak perlu di edit dan ini untuk your business itu adalah email teman-teman. Email yang belum digunakan untuk business manager. Nah, kalau sudah, kalian tinggal submit aja. Kalau udah. Tapi kalau nggak bisa disubmit, teman-teman gunakan Facebook yang lain. Karena beberapa Facebook yang memang tidak bisa untuk menggunakan Facebook Manager ini ataupun Business Manager ini. Makanya teman-teman itu harus buat dulu yang namanya harus mempersiapkan beberapa akun Facebook. Begitu. Nah, ketika nanti teman-teman itu sudah berhasil membuat bisnis manajernya, ya, teman-teman itu biasanya akan dibawa ke tampilan bisnis manager. Akan dibawa ke tampilan bisnis manager. Tampilannya seperti apa? Nah, di sini saya akan coba tunjukkan tampilan dari bisnis manager itu tuh kayak gimana. Nah, jadi untuk tampilan bisnis manager itu seperti ini, teman-teman. Tapi sebentar, di sini saya akan coba untuk ngambil dulu OTP-nya. Nah,
Ini ada verifikasi dulu, teman-teman ya. Memang selalu seperti itu. Nah, ketika kalian sudah berhasil membuat yang namanya business.facebook.com/create di halaman ini, kalian itu bakal langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan business manager, teman-teman. Setelah kalian berada di tampilan seperti ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat sebuah halaman. Nah, di sini dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian itu ada dua cara ya untuk membuat halaman. Yang pertama, di sini kalian bisa membuat halamannya di Business Manager. Kalian tinggal masuk aja ke bagian tambahkan di sini ya. Tambahkan, lalu buat halaman Facebook baru. Nah, lalu kalian tinggal isi aja, isi aja di sini. Misal nama halamannya adalah Fauji Store gitu ya, Fauji Store. Kategorinya apa? Kategorinya toko kelontong, contohnya ya. Bionya di sini opsional aja. Terus tinggal di next, di next, di next, udah jadi teman-teman. Nanti bakal seperti ini halamannya. Bekas store. Nah, kalau udah seperti ini ya, udah muncul kayak gini, teman-teman tinggal tetapkan orang aja di sini. Tetapkan orang, nanti di sini bakal ada orangnya. Kalian pilih semua, lalu kalian scroll ke bawah, pilih semua. Jadi ini harus dicentang supaya kalian itu punya akses penuh ke halaman tersebut. Nah, setelah itu kalian tinggal tetapkan orang aja. Karena di sini foto profilnya belum ada sama sekali ya, berarti teman-teman harus mengatur dulu nih untuk foto profilnya. Gimana caranya? Kalian tinggal klik aja di sini lihat di Facebook. Nah, maka kalian akan langsung dibawa ke halamannya. Seperti ini ya, berkas store. Tuh, langsung dibawa ke halamannya. Kalian tinggal pilih aja beralih sekarang. Beralih sekarang. Maka kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, mengganti foto profilnya aja. Di sini ya, ganti foto profilnya aja dengan foto profil ya sesuai dengan keinginan teman-teman, bebas untuk foto profil ini. Bebas intinya ya untuk foto profil. Setelah teman-teman di sini mengisi foto profil, kalian tinggal pergi aja ke pengaturan di bagian sini, pengaturan. Pengaturan tuh ada dua ya. Jadi kalian bisa, kalau kalian tidak ada tampilannya di tampilan seperti ini, kalian tinggal pergi aja ke bagian sini. Nah, ini juga ada sama pengaturan. Kalian tinggal pergi ke pengaturan, terus kalian scroll ke bawah. Di sini ada penyiapan halaman. Nah, di sini kalau teman-teman misal nih salah ngubah nama halaman ya, kalian bisa ubah di sini. Di penyiapan halaman ya, bisa mengubahnya, penyiapan halaman. Nah, scroll lagi, kalau teman-teman gak ada kesalahan, kalian tinggal pilih aja di sini akun tertaut. Nah, di sini kalian harus menghubungkan dulu akun si fanspage ini dengan Instagramnya. Tapi kalau gak dihubungkan juga sih gak jadi masalah ya. Gak dihubungkan juga gak jadi masalah. Namun buat teman-teman yang pengen menghubungkan halaman ini dengan Instagram ya silahkan. Apalagi buat teman-teman yang jalanin produk digital tentu ini harus banget menggunakan yang namanya Instagram. Tapi kalau untuk dropship, iklan kita tuh bakal muncul juga kok teman-teman di Instagram menggunakan profil halaman kita. Jadi bedanya kayak gini, teman-teman. Kalau kalian cuman buat halaman aja, ya, iklan teman-teman juga bakal muncul di mana di Instagram. Cuman profilnya profil dari halaman. Tapi beda kalau teman-teman di sini buat Instagram juga halaman. Contoh halamannya kan tadi berkastor ya, itu nama halamannya. Di Instagram nama halamannya adalah berkas COD. Nah, nanti foto profilnya bakal beda, profilnya bakal beda. Yang di Facebook ya berkah store, yang di Instagram ya berkah berkah ini ya berkah COD. Tapi sama-sama aja. Nanti di directnya kan orang-orang untuk masuk landing page. Jadi gak jadi masalah. Yang paling penting itu kalian harus menghubungkan nomor kalian, nomor WhatsApp bisnis kalian di halaman tersebut. Ya siapa tahu nanti teman-teman kan pengen ngiklan menggunakan teknik CTWA ya. Jadi kalau udah dihubungkan ini enak, teman-teman. Tinggal hubungkan aja. Nah, ini sampai halaman teman-teman kalian sudah bisa nih di sini ya kalau untuk halaman. Saya kira kalian tidak perlu bertanya ya untuk masalah halaman ini. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis saja dulu. Jadi langkah-langkahnya saya ulangi lagi. Pertama kalian bisa masuk dulu ke business.facebook.com/create. Lalu kalian buat akun. Setelah kalian buat akun, kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Setelah berada di tampilan seperti ini, langkah pertama adalah buat dulu halamannya. Buat dulu halamannya. Langkah pertama, kalian bisa buat halamannya di sini, di Facebook baru. Atau cara kedua, nih, ini cara kedua teman-teman. Cara untuk membuat halaman. Kalian tinggal
Pergi aja ke profil utama teman-teman. Ini kan profil utama saya itu kan yang ini ya. Sebentar saya akan coba masuk lagi. Yang Ricky Rizky itu kan profil utama saya. Kan tinggal pergi aja ke profil utama teman-teman. Lalu kalian tinggal masuk aja ke bagian halaman. Kalian bisa buat halaman di sini. Kalian bisa buat halamannya di sini. Buat halaman publik berikutnya mulai. Nah, ini sama ya, nama halamannya apa, kategorinya apa dan lain-lain. Kalau udah nanti bakalan muncul nih tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik aja salah satu, misalnya ini Dropship Academy ya. Lalu kalian tinggal salin aja linknya, tapi dengan catatan foto profilnya sudah diubah ya. Terus lain-lainnya sudah diubah. Mas Fauji ini kenapa ya? Kok saya uncentang kayak gini nih gak bisa diklik ya? Karena kalian belum beralih dulu. Karena saat ini kalian posisinya lagi melihat halaman tersebut menggunakan profil utamanya, bukan menggunakan si halaman tersebut. Makanya kalau mau diubah, ubah-ubah di sini kalian harus beralih dulu. Nah, tapi kalau untuk hanya mengambil link ini tidak perlu diubah ya. Tinggal salin aja linknya, lalu kalian tinggal masuk lagi ke Business Manager. Nah, teman-teman bisa langsung pilih tambahkan halaman Facebook yang sudah ada. Lalu teman-teman tinggal masukkan aja linknya di sini. Set linknya nanti bakal muncul langsung Dropship Academy. Kalian tinggal klik lalu pilih berikutnya. Jadi bebas teman-teman mau buat halaman versi yang mana, mau buat yang versi di Business Manager silahkan, mau buat yang di versi Facebooknya langsung juga silahkan. Nggak ada bedanya. Cuman ya teknisnya aja sih yang berbeda. Tapi dua-duanya juga sama ya tujuannya. Itu adalah cara untuk membuat halaman teman-teman. Nah, setelah saya mengajarkan teman-teman cara buat halaman, berikutnya saya juga akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya untuk menambahkan akun whitelist, yaitu akun verified dari Metanya langsung. Jadi akun whitelist ini adalah akun resmi teman-teman, yang dimana kalian akan mendapatkan akun resmi ini tuh langsung dari digital strategi nantinya teman-teman. Dan ada kelebihan ketika teman-teman menggunakan akun whitelist. Yang pertama, kalian itu bakal terhindar dari PPN. Apa itu PPN? Ya pajak lah simpelnya teman-teman kayak gitu. Kalau kalian menggunakan akun iklan biasa, itu biasanya kena pajak sekitar 11%. Kalau menggunakan akun whitelist itu tidak ada pajak sama sekali, namun kalian dikenakan biaya top up aja sekitar 4%-an teman-teman. Jadi lebih hemat. Dan juga kalau akun verified ataupun akun whitelist ini seandainya akun tersebut di ban, saldonya bisa dipindahkan. Sedangkan kalau akun biasa, teman-teman, kalau kalian misal di sini tuh apa akunnya kena ban, misal di dalamnya itu ada saldo sekitar 10 juta, saldonya itu tidak bisa dipindahkan, teman-teman. Makanya lebih bagus kalian itu menggunakan yang namanya akun whitelist ya, whitelist. Cara untuk mendapatkan akun whitelistnya gimana Mas Moji? Caranya itu gampang banget ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke info bisnis di sini. Info bisnis. Nah, di sini kan ada ID bisnis, teman-teman. ID bisnis ini kasih aja ke Mas Leon. Kasih aja ke Mas Leon. Nanti Mas Leon akan menambahkan akun WL-nya ke bisnis manager teman-teman. Waktunya itu kurang lebih di 1 kali 24 jam. Nanti kalau Mas Leon sudah info ataupun teman-teman misal follow up lagi, Mas Leon gimana akun whitelist saya udah diproses belum? Nah, kata Mas Leon, sudah, misal Mas Abidi, silahkan dicek di bisnis manajernya. Kalian tinggal masuk aja ke bagian akun iklan di sini, nanti bakal muncul di sini digital strategi nama teman-teman, ya di sini. Digital strategi nama teman-teman. Setelah seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Kalian tinggal tetapkan orang lagi, balik lagi. Tetapkan orang, dicentang dua-duanya, lalu ini dicentang tiga-tiganya. Tetapkan orang. Nah, kalau udah seperti ini ya udah, berarti teman-teman itu sudah berhasil menambahkan bisnis manajernya, menambahkan akun iklannya ke bisnis manager. Dan itu adalah akun whitelist, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngiklan, ya tinggal kalian klik aja di sini buka pengelola iklan, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini. Untuk teman-teman iklan. Gampang banget ya, seperti itu. Nah, jadi kalian tinggal klik aja, tetapkan orang. Setelah itu kalian tinggal buka pengelola iklan. Tapi sebelum kalian buka pengelola iklan di sini, kalian itu harus menambahkan sebuah event pixel dulu di sini. Nah, sekarang saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya untuk menambahkan sebuah pixel di bisnis manajernya. Nah, untuk materi pixel ini saya udah bahas juga di landing page. Makanya di sini saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail ya. Pertama, tadi kan kita udah buat business manager.
kita udah buat halaman, kita juga sudah menambahkan nomor WhatsApp di halaman tersebut. Kita sudah membuat akun iklan. Berikutnya untuk membuat pixel itu kalian tinggal pilih aja sumber data di sini sumber data, pilih set data dan pixel. Nah, ini contohnya pixel yang teman-teman udah dibuat ya. Untuk materi pixel ini kalian bisa lihat nanti di sesi 3. Itu tuh udah saya jelaskan semuanya ya. Lengkap banget di sesi 3 mengenai materi landing page. Kalian tinggal lihat lagi. Nah, intinya ketika teman-teman sudah berada di tampilan seperti ini pixelnya contohnya ya yang udah kalian buat. Kalian pergi aja ke aset terhubung, pergi aja ke aset terhubung, lalu hubungkan aset, terus dicentang akun iklan teman-teman. Akun iklannya yang dari kita, yang dari digital strategi. Lalu teman-teman tinggal tambahkan aja. Tinggal tambahkan aja. Nah, lalu kalau udah ada muncul notif seperti ini verifikasi, kalian tinggal verifikasi aja. Nah, udah. Berarti pixel kalian sekarang udah bisa dipakai di akun iklan yang digital strategi itu kasih ke teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau di bisnis manager itu sangat-sangat simple, teman-teman ya. Jadi gak ada materi-materi yang benar-benar rumit karena ini caranya pasti bakalan sama gitu-gitu aja. Makanya nanti ketika teman-teman mempraktekkan, saya sarankan kalian sambil menonton rekaman di bimbingan private ini supaya teman-teman juga ngerti ya step-stepnya itu seperti apa. Kalau teman-teman hanya mengingat tanpa melihat rekaman, nah itu bakalan sulit. Makanya sambil dilihat rekaman. Kalau bisa kalian itu di laptopnya itu menggunakan shortcut window plus arah ya atau arah kiri ataupun kanan. Jadi muncul tampilan seperti ini. Jadi dua teman-teman ya tampilannya itu. Ini akan lebih mempermudah teman-teman. Yang satu buat rekaman, yang satu teman-teman buat apa? Buat praktek. Gitu teman-teman ya. Jadi ada dua ya di sini. Nah, contohnya ini. Ini yang teman-teman buat lihat rekaman dan ini teman-teman untuk praktek. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah di bisnis manager dulu kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau sudah cukup? Aku mau tanya dong, yang Boleh. apa CTWA itu tadi itu gimana maksudnya? Kayak kita langsung iklan via WA gitu atau gimana? Jadi CTWA ini kita tuh ngiklan langsung, bukan langsung ke WhatsApp. Tapi journey-nya iklan kita ketika dilihat oleh audiens dan audiens itu ada ketertarikan, mereka itu bakal langsung diarahkan ke WhatsApp tanpa masuk ke landing page dulu, Mas El. I Itu see. adalah iklan CTWA. Mhm. Terus ini kan ini Mas, apa si nomor WhatsAppku kan cuman satu doang nih, nomor pribadi Mm-mm. gitu. Enaknya itu pakai nomor pribadi atau enaknya pakai nomor khusus buat ya bisnis kayak Ya, gini gitu. kalau bisa spesifik khusus bisnis ya, supaya tidak campur aduk nantinya antara pesan pribadi dengan juga pesan customer. Dan usahakan untuk nomor bisnisnya, untuk nomor WA-nya adalah WA bisnis. Hmm, ya, oke. Karena kalau Kalau menggunakan WA kayak biasa itu gak bisa ditautkan nanti di halamannya. oh iya. Kalau Gitu. foto profil gitu ada trik-triknya nggak orang-orang biasa pakai gitu, Mas? Kalau untuk foto profil sih, kalau saya pribadi ya ada iklan ini, ada iklan baru saya ya, bukan iklan baru, iklan lama, cuman saya pindahkan ke akun iklan baru, teman-teman, ke akun iklan baru karena akun iklan lama saya itu di ban kebetulan. Ini kan Maksudnya HKM foto nih. profil ini, Mas, yang WA. Oh, untuk foto profil WA itu aman aja. Hmm. Mau pakai foto profil apapun sih aman aja. Kalau saya sih biasanya pakai foto profil ini kalau saya. Eh Kan biasanya orang-orang lihat foto profilnya WA gitu kan kayak percaya atau enggak gitu takutnya. nah iya, kalau saya tuh pakai ini. Bentar ya. Nah, ini kalau saya pakai ini. Kalau nggak ini, Oh, kayak ini gini yang aja lah dipakai ya. saya. Makanya kalau kalian lagi lihat iklan terus diarahkan ke WA kayak gini, foto profilnya itu adalah iklan Mhm. saya. Kalau saya ini yang Mhm. dipakai customer service gitu. Sama yang ini, gitu Mas El. Oke, so. Ini aku soalnya dari minggu lalu minta whitelist belum belum dapat katanya masih di apa mau diperbaiki atau apa gitu kurang paham aku Untuk apa? permasalahannya. Akun whitelist.
Oke, untuk akun whitelistnya. Nanti saya follow up lagi ya ke Mas Leon. Iya, tadi per hari ini tuh katanya Mas Leon masih pengecekan lagi gitu katanya. Oke, Belum aku memang cek untuk lagi sih. menambahkan akun WL ini tuh tidak mudah, teman-teman ya. Makanya kalau Hmm, untuk WL ini tuh kalian bisa konfirmasi aja ke Mas Leon karena untuk urusan akun iklan itu di Mas Leon ya. Kalau konsultasi baru ke saya gitu. Tapi nanti saya follow up lagi aja ke Mas Leon, Mas Al ya. oke siap. Mas. Satu lagi Mas, kalau Boleh. kalau Mas Fauzi sendiri dapat akun whitelist kayak gitu tuh ya emang kayak beli aja atau apa? Ada treatment sendiri waktu yang lama gitu untuk dapetin atau gimana? Oh, kalau kita itu afiliasi ataupun kerjasama, Mas. Kita kerjasama Hmm, dengan siapa? Dengan Everpro. Kalau kita, jadi akun iklan dari Digital Strategi itu tuh akun iklan dari Everpro. Jadi kita ada kerjasama hmm, sama Everpro. Tahu kan Everpro? iya iya. Ha, ha, ha. Nah, kita ada kerjasama. Nah, kalau Everpro dapetin dari mana? Tentunya langsung dapat dari Metanya langsung. Gitu. Oh gitu. Berarti kayak kalau kita kita apa kayak aku ini kecil kayak gini agak susah ya dapat Ya kalau whitelist walaupun. individual itu gak bisa ya. Individual itu gak bisa dapetin WL. Individual. Seandainya mau, itu beli. Harganya lumayan mahal ya. Ada saya akun iklan utama saya di akun mana ya? Nah ini juga by mengantar nih, by mengantar. Tapi Hmm, saya udah beli, ini lumayan mahal harganya, 4.500.000. hmm, Harganya lah lebih baik ini aja, pakai akun digital strategi aja juga sama itu whitelist ya, nggak ada bedanya. yap, yap. Oke, itu aja dulu Mas pertanyaannya. Oke, baik. Coba dari yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini kira-kira teman-teman aman ya? Nah, kalau udah aman, di sini saya akan lanjut aja ke materi berikutnya, teman-teman. Nah, di sini saya gak bakalan memaksa teman-teman. Kalau kalian memang tidak bertanya, berarti saya anggap teman-teman udah paham ya. Karena gimana ya? Ini tergantung teman-teman sih. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa langsung bertanya. Kalau teman-teman udah paham, ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak bertanya juga. Ini supaya tidak terus-terusan saya kayak memaksa gitu kesannya ya. Untuk kalian bisa bertanya, begitu. Siap, Kak. Oke, baik. Nah, berikutnya di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya untuk testing tiga produk dengan anggaran 100.000 metode DC. Apa itu DC? DC itu adalah Dynamic Creative, teman-teman. Dynamic Creative. Tiga produk sekaligus ya yang kita testing menggunakan Dynamic Creative. Caranya tuh gampang banget. Nah, nanti kan kalian akan dikasih akun iklan sama Mas Leon ya. Dan untuk akun iklannya, pas pertama kali dibuka itu bakalan kayak gini, teman-teman. Nggak ada apa-apa di sini. Untuk kalian bisa membuat sebuah kampanye, testing tiga produk sekaligus dengan anggaran semurah-murahnya, 100.000 itu udah terbilang murah teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung aja di sini untuk buat ya, buat kampanye. Untuk jenis pembeliannya tentunya menggunakan lelang dan ini disebutnya adalah objektif teman-teman. Tujuan kampanye, awareness, traffic, interaksi, prospek, nah ini disebutnya objektif teman-teman. Lalu kalian bisa pilih aja di sini penjualan, pilih lanjutkan. Nah, sampai sini kalian tinggal ubah aja di sini untuk nama kampanyenya. Namanya jadi tanggal, tanggal mulai iklannya, terus nama produknya, nama produk di sini. Setelah itu di sini kalian bisa ubah tambahkan juga nama produk, terus teknik iklannya apa, DC, anggarannya berapa. Contoh 100.000 gitu. Lalu untuk anggaran kampanyenya di sini, untuk anggarannya kalian pilih anggaran kampanye ya, jangan anggaran set iklan. Karena kalau anggaran kampanye nanti anggaran iklan teman-teman ya, iklan teman-teman untuk anggarannya akan didistribusikan ke aset-aset yang paling potensial. Simpelnya seperti itu. Nah, makanya kalian bisa menggunakan anggaran kampanye. Nah, kalian tinggal masukkan aja di sini contohnya 100.000. Ini contoh ya 100.000 itu. Sebetulnya kalau kalian mau ngiklan lebih dari kurang dari 100.000 juga gak jadi masalah. 50.000, 70.000 itu gak jadi masalah. Silahkan aja, aman aja.
Nah, setelah seperti ini kalian tinggal pilih aja berikutnya. Sebentar, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian bisa pilih aja situs web ya. Pilih situs web. Nah, kalau nanti pas ketika teman-teman di sini mau memilih set data, kok saya udah buat pixel ya, tapi kenapa di set datanya di sini kok gak ada gitu ya? Gak ada sama sekali. Nah, berarti itu ada masalah di bagian mana? Di bagian set data, kalian belum menambahkan aset ke akun iklan teman-teman, ke akun iklan baru. Kalau teman-teman di sini sudah menambahkan ya aset terhubungnya, kalian tinggal refresh aja, nanti bakal otomatis muncul. Nah, contoh saya menggunakan pixel contoh satu ini. Untuk peristiwa konversinya kita pilih pembelian tentunya. Jadi kita akan mencari orang-orang yang membeli produk kita gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalian tinggal scroll aja ke bawah, scroll terus ke bawah. Nah, sampai kalian bisa menemukan ini, lokasi ya. Kalian bisa untuk exclude lokasi-lokasi yang menurut teman-teman potensi retur. Kalau saya sih biasanya exclude 4 lokasi untuk testing ini. Pertama Papua, Papua Barat, Maluku, sama Maluku Utara. Ini yang sering saya exclude ya, lokasi ini. Kalau yang lainnya itu gak di-exclude. Nanti exclude-nya pas optimasi, kalau saya pribadi. Lalu usia minimalnya di sini kalau saya pribadi lebih ke 25, teman-teman ya. Usia minimalnya 25. Dan kalau udah seperti ini jangan lupa dinamain. Namanya itu adalah ADV, ADV, nama produk satu. Karena kan kita mau testing 3 produk sekaligus di satu kampanye. Nah, makanya di sini kalian bisa tambahkan ADV nama produk satu. Setelah seperti ini, kalian tinggal pilih aja berikutnya. Tapi jangan lupa dicek lagi nih. Ini udah, pixelnya udah, terus tanggalnya udah, usianya sudah. Ini tanggalnya contoh kita mau besok ya, 23 jam 5. Jam 5. Nah, lalu kalian bisa masuk ke bagian kreatif. Nah, jadi ini saya akan ulangi lagi ya. Ini adalah kampanye, ini adalah art set, dan ini adalah kreatif. Ini adalah kampanye, ini adalah art set, ini adalah kreatif. Nah, untuk nama ininya ya, untuk nama iklannya, di sini kalian bisa menggunakan seperti ini, add satu gitu. Add satu. Nah, karena kita akan menggunakan dynamic kreatif, teman-teman, makanya untuk di penyiapan iklan kita pilih yang sorry, di bagian sini kita pilih yang fleksibel. Formatnya pilih yang fleksibel. Ini kan ada gambar video tunggal, ada carousel, ada koleksi, ada juga fleksibel. Kalian pilih yang fleksibel. Nah, kalian pilih yang fleksibel, lalu kalian tinggal tambahkan aja di sini video-videonya. Nah, untuk menggunakan si apa? Si dynamic kreatif ini, usahakan kalian harus menambahkan 10 video. Karena di sini juga kan 4 dari 10. Nah, maka kalian itu harus ada 10 video, 10 konten. Masukkan di sini 10 kontennya, lalu di sini kalian harus menambahkan 5 copywriting. Copywriting satu, terus tambahkan teks lagi, copywriting 2 dan seterusnya. Untuk judul, nah, di sini judul biasanya saya kayak gini, bisa COD misalnya. Bisa COD, terus di sini bayar di tempat. Ini bebas kalau kalian mau menggunakan huruf kapital atau tidak ya. Bayar di tempat. Terus di sini ada gratis ongkir kalau kalian ada gratis ongkir. COD bayar di tempat. Jadi kayak gitu-gitu aja, teman-teman. COD bayar di tempat, garansi uang kembali. Nah, contoh kayak gini. Untuk deskripsinya di sini juga sama ya. Harus ada 5. Tapi lebih dideskripsikan. Contoh bisa bisa bayar di tempat. Agak panjang dikit gitu ya. COD bayar di rumah aja. Jadi agak dipanjangin dikit. Kalau untuk di bagian deskripsi ini. Setelah itu kalian tinggal masukkan aja di sini URL-nya, URL.
yaitu URL teman-teman. Contoh saya pengen menggunakan URL ini aja. Nah, ini adalah URL landing page teman-teman. Lalu untuk tombol ajakannya, di sini kalian tinggal pilih belanja sekarang. Nah, udah kayak gini teman-teman. Sudah seperti ini. Jadi untuk dynamic kreatif ini, kita cuman strukturnya seperti ini. Satu kampanye, satu adset, satu kreatif. Di dalam kreatif ini, di dalam kreatif ini, itu ada 10 konten yang berbeda. Ada 10 konten yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau dynamic kreatif ini tuh unik, teman-teman. Di sini kan ada 5 copywriting, ada 5 copywriting. Jadi, bisa jadi teman-teman ya, konten pertama yang ini, copywritingnya copywriting 5. Bisa jadi juga konten pertama ini copywritingnya copywriting 1. Bisa jadi juga konten yang pertama ini copywritingnya copywriting 3. Jadi dinamis. Facebook itu akan secara random mencocokkan copywriting ini tuh cocoknya dengan konten yang mana. Seperti itu. Dan kalau kalian pengen testing landing page sekalian, ya di sini kalian bisa pengen testing landing page juga. Ini katakanlah landing page pertama ya, punya teman-teman. Kalau kalian pengen testing landing page kedua juga, kalian tinggal tambahkan aja di sini. Tinggal duplikat lagi, duplikat, pilih duplikat. Nah, ini tinggal diubah aja jadi ads 2 gitu ya. Ads 2. Yang diubah adalah link landing page-nya aja. Ini diubah menggunakan landing page kedua kalian. Kalau kalian pengen sekalian testing landing page, ya. Kalau kalian punya 3 landing page sekaligus, sama juga. Kita tinggal duplikat lagi. Nah, yang diedit cuman link landing page-nya aja. Ini tinggal ubah jadi ads 3. Untuk URL situs webnya diganti menggunakan landing page kalian. Landing page yang ketiga. Untuk copywriting konten tetap sama. Yang dibedakan cuma landing page-nya aja. Jadi kita bakalan testing langsung semuanya. Kita testing produknya, kita testing kontennya, kita testing kreatifnya, kita testing juga terkait yang namanya landing page-nya. Kalau kalian punya satu landing page ya berarti di sini cuman satu ad saja, cuman satu kreatif aja di dalam satu ad set. Ini ad set, ini kreatif ya. Kalau kalian punya 2 landing page, ya berarti strukturnya seperti ini. Nah, ini baru satu produk. Kalau kalian mau testing 2 produk sekaligus, ya tinggal duplikat lagi aja di bagian sini. Kalian duplikat, duplikat seperti ini. Namanya diganti jadi nama produk 2. Nama produk kedua teman-teman itu apa? Nah, kalau untuk di bagian sininya tetap sama, di sini juga untuk eh apa? Si jenis kelaminnya juga sama di sini ya. Untuk semua jenis kelamin, ya gak perlu di apa-apain lagi untuk produk kedua. Kalian cukup optimasi aja di kreatifnya. Pertama, kalian tinggal hapus dulu nih ads kedua dan juga ads ketiga dihapus. Sisain ads pertama. Di ads pertama. Di ads pertama ini kita cukup ganti aja kontennya dengan konten produk kedua. Copywritingnya juga sama, diganti dengan copywriting produk kedua. Judul, deskripsi tetap sama. Untuk URL-nya diganti menggunakan landing page kedua produk teman-teman. Nah, kalau udah, dan ternyata di sini teman-teman pengen testing juga landing page-nya, kalian tinggal duplikat lagi aja. Duplikat, yang dibedakan adalah landing page-nya aja. Tinggal diubah. Gitu, teman-teman. Nah, contoh di sini di produk yang kedua cuma ada 2 landing page. Ya, berarti strukturnya kayak gini. Kalau kalian pengen testing juga produk yang ketiga, gimana caranya? Ya, sama juga. Kita tinggal duplikat aja di bagian adset, duplikat seperti ini, pilih duplikat. Untuk nama produknya di sini diganti jadi nama produk ketiga teman-teman itu apa? Ads kedua seperti biasa dihapus, cuma disisakan ads yang pertama. Di ads yang pertama ini kita ubah di bagian mana? Ubah kontennya dengan konten produk ketiga, copywritingnya dengan copywriting ketiga untuk judul, deskripsi, mau kayak gini juga gak jadi masalah. URL-nya diganti dengan URL landing page produk yang ketiga. Kalau ada 2 landing page-nya, tinggal duplikat aja.
duplikat untuk di bagian kreatifnya seperti ini. Lalu tinggal ditambahkan aja di sini ya. Landing page produk yang keduanya. Jadi seperti ini strukturnya. Namun masalahnya kalau teman-teman pengen testing 3 produk sekaligus, usahakan anggarannya juga jangan terlalu kecil ya. Minimalnya 100.000. Kalau teman-teman cuma testing 2 produk aja di dalam satu kampanye dengan anggaran 50, 60, 70.000 pun masih aman. Masih aman. Kayak gitu. Terus bagaimana caranya kalau kita mau testing 1 produk aja Mas Fauji? Nah, teman-teman bisa menggunakan algoritma terbaru yaitu Andromeda. Tapi sebelum saya membahas terkait algoritma terbaru Andromeda ini, coba siapa tahu ada yang mau ditanyakan di Dynamic Creative ini. Silahkan. Kak, mau bertanya kalau gambar mininya itu dipasangnya di mana? Nah, kalau untuk gambar mini di Dynamic Creative ini tidak perlu ya untuk menambahkan gambar mininya. Tidak perlu. Kalau di Dynamic Creative ini. Kalau menggunakan Andromeda baru menambahkan untuk gambar mininya. Gitu. Oh, siap, Kak. Oke. Oke, Mas, untuk yang apa ya, hook sama copywriting yang dulu kita pernah bikin pakai spreadsheet itu, yang dikoneksiin ke ChatGPT, itu bakal kita pakai nggak atau gimana? Untuk hook ini itu kan dipakai di konten, di video Mas El. Itu Oh, I untuk see. hook. Soalnya kemarin aku bikin hooknya ya udah jadi satu sama ini, jadi satu sama Narasi, script di gitu. narasi itu udah ada Ah, dan hooknya berarti ya. Nah, aku cuman kopinya dari situ doang, nggak dari hook yang ada sendiri itu. oh itu sebetulnya gini Mas El. Mau Mas El langsung hooknya dari si ChatGPT-nya itu boleh, ataupun dari hook yang sudah saya ACC tinggal diganti aja kalimat 3 detik pertamanya menggunakan hook tersebut. Itu juga boleh. Nah, Hmm, kalau untuk copywriting disimpannya di bagian sini Mas El. Di bagian teks utama. Ini copywriting, disimpannya di sini. Ini bukan narasi ya, copywriting. iya. Disimpannya di sini. Oh, Gitu. di yang satu, dua, dan sebagainya itu ya nantinya. Iya. Ini kan Mas El disuruh sama saya buat 5 copywriting ya. Pertama, Iya, berarti. masukkan copywriting pertama. Kalau udah, tambahkan teks, masukkan copywriting kedua. Tambahkan teks lagi, copywriting ketiga. Tambahkan teks lagi, copywriting keempat. Dan terakhir, copywriting kelima. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, Terus ini Mas, aku khawatir juga soal yang winning produknya kan, yang aku riset kan udah sebulan yang lalu. Takutnya kayak ini mm, udah trennya udah turun atau udah jenuh gitu aku takutnya. enggak, aman kok. Karena sampai saat ini tuh produknya juga, itu masih saya sering lihat. Produk yang tadi dievaluasi kontennya itu juga masih bagus Aha, marketnya. Gitu, Mas El. Aman aja. oke, oke, oke. Nanti kalau misalnya aku ada apa riset-riset produk baru ya udah kayak eh, konsul ke Mas Fauzi gitu aja ya. Betul, karena kan konsultasi di sini tuh seumur hidup. Nah, jadi sesi ini tuh bukan sesi akhir. Teman-teman masih bisa konsultasi sama saya seumur hidup. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal. Begitu. Hmm. Terus satu lagi Mas, kalau Mas Fauzi sendiri udah pernah itu belum pakai CS chat AI yang apa sambungin ke WhatsApp itu loh? Kayak cekat gitu ya. Macam kayak gitu. Itu saya eh lebih rekomendasiin kalau memang Mas L mau pakai, itu saya rekomendasiin. Rekomendasiin. Karena lebih efisien juga. Iya, Rekomendasiin. Tapi ya kita kayak aku harus pikiran, harus ah, pinter-pinter ngelatih si AI-nya itu supaya tidak kaku bahasanya hmm, ya. Dia tahu apa aja yang harus dikerjain, yang harus dibalas ketika ada konsumen balas A, harus dibalasnya kayak gimana. Itu rekomendasi sih, bagus banget. Apalagi kalau kita pinter oh, settingnya itu bisa natural banget balasannya. Dan kalau Mas El mau pakai untuk CS AI ini dan bingung untuk ngisi knowledge-nya, tinggal minta aja ke saya karena saya ada knowledge-nya oh, siap, siap, Bang. Soalnya untuk kayak ngelatih. aku riset apa produk terus nyeting nyeting kayak lamban banget kan aku masih takutnya ada
orang yang ya kita dapat leads gitu terus kayak telat ngebalesnya kayak gitu loh. Iya, iya. Itu boleh pakai CSAI. Bagus kok. Oke, oke. Ya, makasih Kang. Oke. Ada lagi? Mas, Iya, Mas Ramadan. kalau headsetnya itu Mas berarti udah gini aja settingannya ya untuk awal-awal gitu. Oh enggak, ini tuh untuk 3 produk, Mas El. Mas Ramadan. Kalau untuk satu produk, nah sekarang saya bahas untuk satu produk. Ini Mas Ramadan kalau mau testing beberapa produk sekaligus dengan satu kampanye. Dan itu budget yang 3 produk itu udah cukup ya 100.000 Mas. Maksimal Apa? rekomendasinya berapa Mas kalau kita testing dulu yang Kalau 3 produk testing ini? 3 produk sekaligus kayak gini, Iya ya Mas. 100.000 rekomendasinya. Satu kampanye, 3 adset, masing-masing adset ini tuh ada satu produk, usahakan 100.000. Berarti itu udah rekomendasi Mas ya. Iya, udah rekomendasi dari saya. Karena kalau anggarannya terlalu kecil nanti tidak akan terdistribusi dengan baik untuk si anggaran iklannya kalau terlalu kecil. Berarti ini anggaran 1 hari ya Mas ya, yang 100.000 ini. Betul, anggaran 1 hari gitu. Nah, kita nanti kalau top up itunya Mas, top up anggarannya itu ngubungin ke Mas Leon atau gimana? Nah, nanti teman-teman bakalan dikasih akun kayak gini. Akun kayak gini untuk teman-teman bisa top up. Tinggal top up kredit, contohnya mau top up Hmm. 100.000, nah kayak gitu. Top upnya mau lewat apa nih? Ada BRI, Mandiri, BNI, nah ini banyak banget ya. Kayak gitu untuk Oh, top siap. upnya. Jadi di dashboard, bukan ke Mas Leon langsung. Oke. Kalau kita sekali top up rekomennya berapa Mas? Langsung kan Ya pasti bebas, nggak mau bucuk kok. mau kecil-kecil dulu, misal sehari kita ngikat Mhm. 100.000, ya 100.000 habis top up lagi itu juga bebas ya. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Mau top up langsung banyak juga silahkan. Mau kecil-kecil dulu juga Mhm. silahkan. Itu sih tergantung Mas L-nya sendiri mau kayak gimana. Oh iya sih. Aku takut tuh kayak pas waktu ngejalanin ads terus tiba-tiba habis terus kita nggak tahu gitu terus mungkin ada kayak rekomendasi eh nge-top upnya berapa gitu buat sekalian entah 5 hari langsung atau seminggu gitu Mas. Ya kalau saya tidak bisa memberikan rekomendasi ya karena itu balik lagi. Kalau kita punya anggarannya ya silahkan ya. Mau top up langsung 500.000 juga silahkan. Tapi kalau anggaran kita Oh, I see. terbatas ya top up dikit-dikit juga gak jadi masalah gitu. Oke, oke. Siap Mas. Oke, Mas, boleh nanya satu lagi Mas? boleh. Oh, kan kita udah ngiklan ini 1 hari. Jadi kapan kita bisa membaca algoritmanya gitu? Soalnya Ini seperti yang sudah saya bahas di sesi 1. Jadi, untuk Mas Ramadan ini bisa evaluasi ketika impresinya di sini sudah mencapai 5.000. Baru Mas Ramadan matikan iklannya, konsultasi sama saya. Mas Fauji ini saya udah dapat 5.000 impresi nih. Dilihat di level kampanye ya, bukan di level set iklan, bukan di level iklan, tapi di level kampanye. Mas oh, Fauji di sini saya udah dapat 5.000 impresi. Saya mau konsultasi satu versus satu via Zoom. Silahkan. Nanti saya bakal evaluasi lagi hasil iklannya untuk masuk ke fase kedua adalah optimasi. Itu Mas Ramadan. jadi biasanya itu impresinya itu kebiasaannya untuk Mas Fauji yang iklan. Kapan biasanya dapat 5.000 impresi gitu? Ya, kalau kontennya Mas Ramadan bagus, sudah ACC semuanya dari saya, 1 hari pun itu bisa dapat 5.000 impresi. Berarti nggak harus habis yang 100 gitu ya saldonya biar dapat. Ya balik lagi, impresi ini kan dilihat dari CPM. Kalau Hmm. CPM-nya di sini besar, CPM-nya besar ya. Gini aja, misal nih, CPM itu kan adalah jumlah yang dibelanjakan dibagi impresi ya rumusnya. Ya. CPM ini adalah lebih ke yang namanya biaya per 1.000 tayangan. Makanya contohnya kayak gini Mas Ramadan. Kalau saya misal ngiklan 100.000 dan CPM-nya di sini 50.000, berarti berapa ribu tayangan yang saya akan dapatkan dengan iklan 100.000? CPM kan biaya per 1.000 tayangan. Kalau saya Oh, ngiklan 100.000 dan ternyata CPM-nya 50.000, berarti CPM-nya berapa? Eh, im- impresinya berapa ribu?
tayangannya? 1.000, Mas. Apa? 1.000, Mas. CPM kan biaya per 1.000 tayangan. CPM itu adalah biaya per 1.000 tayangan. CPM, biaya per 1.000 tayangan. Jadi, Ya, Mas. tiap kali kita mendapatkan 1.000, contohnya di sini CPM-nya 50.000. Dengan iklan 100.000 berarti dapat berapa ribu tayangan? 1.000, Mas, ya, 1.000 tayangan. 2.000 berarti. 2.000 ya. Karena kan CPM-nya 50.000. 50.000. Kalau saya iklan 100.000, berarti CPM-nya, impresinya kan berapa? 2.000 kan? Oh iya, Mas. Nah, makanya kalau CPM-nya semakin kecil, maka semakin singkat juga kita untuk mendapatkan 5.000 penayangannya gitu. Dan estimasinya ya biasanya 1 sampai 2 hari lah kita untuk dapat 5.000 impresi itu gitu. Nah, ini cara menggunakan yang namanya dynamic creative. Sekarang kita akan belajar testing produk menggunakan algoritma terbaru, yaitu Andromeda, teman-teman. Kalau kalian masih gak tahu apa itu Andromeda, teman-teman, kalian bisa lihat ya di Telegram. Di Telegram di sini saya udah ada untuk ininya ya, rekaman terkait Andromeda. Kalian bisa pelajari di sini. Mungkin kalian pas lagi meeting mingguan gak hadir ya, kalian bisa lihat di sini. Di bagian update materi, di sini ada link rekaman Andromeda. Nah, di situ udah dijelaskan apa itu Andromeda, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan struktur kampanyenya saja. Jadi, teman-teman ya, untuk kita membuat kampanye dengan algoritma terbaru, itu caranya hampir sama seperti cara yang ini. Pertama kita bisa buat dulu, terus pilih penjualan, lanjutkan. Untuk namanya di sini sama ya, tanggal, nama produk, DC ini DC-nya diganti jadi Andromeda contohnya ya. Andromeda. Anggarannya usahakan 100.000. 100.000 ya, Andromeda ini. Jadi kita setting di sini 100.000. Ini untuk satu produk ya, untuk satu produk. Pilih berikutnya. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja, tulis aja ADV gitu. ADV. Terus kalian pilih situs web. Kenapa situs web? Karena kan mau ngiklanin di landing page ya. Makanya harus situs web. Maksimalkan jumlah konversi, pikselnya piksel kalian. Peristiwanya adalah pembelian. Lalu tanggalnya tanggal besok jam 5. Nah, untuk lokasi sama kayak tadi, usianya di sini kita tinggal ubah ke 25. Kenapa 25 Mas Fauji? Supaya target audiensnya itu dewasa. Secara finansial mereka mampu untuk membeli produknya. Lalu di sini exclude lokasi-lokasi yang teman-teman pengen exclude. Ini kan ada termasuk, ada kecualikan. Nah, dikecualikan. Lokasi-lokasi yang menurut teman-teman itu berpotensi retur. Papua, Papua Barat. Ini tuh lokasi Papua bukannya jelek orangnya ya, customernya. Tapi lebih ke kurirnya yang sering bermasalah. Kadang paket-paketnya itu tuh harus diambil sama customer ke gerainya langsung, kadang harus diambil di pertengahan. Jadi masalahnya dua, kadang dari segi customernya, kadang dari kurirnya. Tapi kebanyakan dari kurirnya sih teman-teman ya. Kalau lokasi Papua ini bukan dari orangnya. Maluku di sini sama juga daerah Maluku ya. Potensi returnya tinggi. Maluku Utara. Nah, ini yang sering saya exclude. 4 lokasi ini. Kalau teman-teman pengen menambahkan lokasi yang lebih dalam lagi, contohnya pengen di-exclude lebih banyak, contohnya Sulawesi, Nusa Tenggara, nah pengen di-exclude juga, itu silahkan. Itu silahkan ya, teman-teman. Tapi kalau saya sih biasanya 4 lokasi aja. Nah, terus di bagian sini, ini kalian bisa atur di bagian jenis kelaminnya. Kalau memang jenis kelaminnya untuk semuanya, ya silahkan pilih semua. Kalau untuk satu aja ya silahkan pilih salah satu. Nah, jadi untuk di ad set ini tuh cukup seperti ini aja. Kalau kan pilih berikutnya, ini sama ya. Namanya adalah add 1. Add 1. Tapi formatnya bukan fleksibel, gambar atau video tunggal.
masukkan dulu link landing page-nya di sini, link landing page-nya ya punya teman-teman. Setelah itu, setelah seperti ini, kalian scroll ke bawah, ini pilih tidak ada, pilih tidak ada. Siapkan materi iklan, pilih iklan video. Nah, di bagian ini teman-teman, kalian bisa pilih kelola tautan situs. Tambahkan tautan situs. Masukkan linknya satu, labelnya bisa COD. Lalu kalian bisa menambahkan di sini gambar. Bisa menambahkan gambar di sini kalian. Gambarnya itu gambar mini teman-teman. Gambar mini kalian. Bisa ditambahkan di sini. Ini wajib. Ini wajib banget teman-teman ya. Ini wajib wajib banget teman-teman menambahkan. Nah, contoh saya pengen menambahkan gambar mininya ini. Ini yang pertama ya untuk gambar mininya. Nah, ini gambar mini. Lalu kalian tambahkan lagi minimal 4. Tek, masuk lagi link landing page-nya. Yang ini bayar di tempat. Masukkan lagi gambar mini yang kedua, contoh yang ini ya. Lalu tambahkan. Tambahkan lagi. Ini sekali doang kok di sini, teman-teman. Ini bayar di tempat sudah bisa COD. Udah COD cek dulu contohnya ya. COD cek dulu. Tambahkan lagi gambar mininya, contoh yang ini. Tapi ini harus menggunakan gambar mini teman-teman ya, yang udah dibuat di tugas. Tambahkan lagi. COD cek dulu bayar di tempat bisa COD bayar di rumah. Contoh ya. Masukkan yang mana nih? Yang ini. Tambahkan. Lalu kalian terapkan ke iklan ini. Terapkan ke iklan ini. Atau kalau pengen lebih cepat lagi, kalian bisa terapkan ke kampanye ini. Gitu ya. Terapkan ke kampanye ini. Jadi kayak gini, teman-teman. Setelah itu, kalian tinggal pilih berikutnya aja. Lalu tambahkan nih video yang pertama, yaitu beranda dulu usahakan ya. Karena kan di sini kalian tugasnya harus membuat dua ya. Buat konten itu buat dua ukuran. Ukuran 1080 sama 9:16. Itu untuk tugasnya kan. Nah, pertama kalian masukkan dulu yang 1080 kali 1080. Pilih berikutnya, lalu kalian pilih lewati. Nah, di bagian vertikal ini kan ada keterangan iklan ini tidak akan ditampilkan di penempatan tertentu. Nah, kenapa? Karena ukurannya juga harusnya 9:16. Harusnya 9:16. Makanya sekarang kalian tinggal ganti dengan Reels yang pertama di sini. Tapi videonya sama. Ini kan udah saya bahas juga di sesi 4 ya. Videonya sama. Cuman yang bedakan ukurannya aja. Sama kalau yang 1:1 itu ada bannernya aja. Itu bedanya. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal pilih aja berikutnya. Untuk copywriting nanti aja masukin ya. Berikutnya, pilih selesai. Nah, sampai sini, teman-teman. Udah sampai sini. Kalian tinggal klik di bagian sini. Ini kan ada pulpen ya. Ada pulpen. Kalian klik, lanjut. Pilih gambar mini, pilih manual, pilih unggah. Nah, ini menggunakan gambar mini teman-teman. Contohnya yang ini, gambar mininya ya. Kalian masukkan. Nah, nanti tampilannya itu berubah. Kayak gini. Jadi kan kalian lebih menarik lagi. Kalau misal nanti kalian itu di gambar mininya itu sudah ada. Di gambar mininya itu sudah ada. Tapi di bagian sininya belum berubah. Apa yang harus teman-teman lakukan? Gak perlu panik, gak apa-apa. Yang penting di sini udah ada, di sini udah berubah. Kalau di sini belum berubah, aman aja. Gitu ya, teman-teman. Terus, gambar mini itu ditambahkan 2 kali. 2 kali. Yang pertama gambar mini yang ini, yang kedua gambar mini yang ini nih. Jadi kan teman-teman tuh bakalan muncul juga di bagian sini. Ini akan meningkatkan biaya per kliknya. Tadi di awal. Habis itu kalian masukkan aja di sini 5 copywriting yang udah kalian buatkan di sini. Untuk judulnya bisa COD di sini. Bisa COD. Ya kayak tadi lah. Untuk sama ya di sini. Buat 5.
Deskripsi, kalau deskripsi menggunakan Andromeda ini cuma satu aja. Contohnya bisa COD bayar di tempat. Kayak gitu. Tombol ajakannya biasanya saya bisa pesan sekarang ataupun ambil promo. Nah, ini baru ads pertama. Sedangkan kan kalau di Andromeda kalian diharuskan untuk membuat 9 video plus 1 gambar. Dan itu dua-duanya harus 1:1 sama 9:16 itu harus ada. Setelah seperti ini kalian tinggal Ctrl D aja biar cepat ya. Ctrl D, duplikat. Ini yang ads 1, kalian tinggal klik aja 2 kali di bagian sini. Tak tak. Nah, tinggal ubah jadi ads 2. Tinggal ubah jadi ads 2. Lalu untuk si ini videonya diganti dengan video kedua, teman-teman. Video kedua, teman-teman. Tambahkan video. Nah, untuk di bagian sini gak perlu lagi di setting karena kan udah kita terapkan ke kampanye ini tadi ya. Jadi gak perlu di setting lagi, teman-teman. Kalian tinggal pilih aja di sini untuk di bagian berikutnya. Pilih yang kedua sekarang. Sama kayak tadi. Beranda dulu. Beranda dulu, jangan reels. Beranda dulu. Yang 1080 kali 1080. Berikutnya, lewati. Yang vertikal, kita ganti dengan 1080 kali 1920. Yang 9:16. Setelah itu pilih berikutnya. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Sampai sini, kalian tinggal ubah gambar mininya. Ubah dengan gambar mini yang kedua. Contohnya yang ini. Ya, gambar mininya. Ini bukan ya. Ukurannya beda nih. Harus 1080 kali 1080. Ataupun 1024 kali 1024 pun itu gak jadi masalah. 1024. Nah ini deh ya gambar mininya. Contohnya. Nah, udah. Setelah itu, ini kan skornya masih 95% ya. Kalian tambahkan lagi aja satu lagi. Ini harusnya tuh berapa ya? 9 harusnya. Lebih bagus tuh 9. Kalau di Andromeda sekarang. Kalian pilih, ubah jadi RS3. Diubah. Apa yang diubah? Videonya aja sama kayak tadi. Diubah dengan video yang ketiga. Beranda dulu. Ganti dengan yang vertikal. Ini selesai-selesai. Yang di bagian sini, kalian ubah gambar mininya. Nah, udah. Nah, katakanlah ini adalah kita udah buat 9 ya, udah buat 9 ads nih katakanlah. Yang ke-10 kalian duplikat, tapi tambahkan satu gambar aja. Nah, di sini add satu lagi, balik lagi tapi image di sini ataupun gambar ya, image. Ini hapus diganti dengan gambar supaya skor kampanyenya itu jadi 100%. Berikutnya, tambahkan satu gambar aja. Gambarnya gambar apa Mas Fauzi? Gambar mini teman-teman. Yang 1080 kali 1080 yang paling bagus menurut kalian. Kalian tambahkan aja di sini. Terus pilih berikutnya. Selesai. Nah, maka nanti skornya jadi 100. Jadi usahakan untuk di bagian kreatif ini 9 video plus 1 gambar. Kalau semuanya video, nanti skor kampanyenya di sini bakalan di bawah 100. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal masuk aja ke level kampanye lalu terbitkan. Jadi terbitkannya tuh bukan di level adset ataupun di level kreatif. Ini misal kalian sudah menambahkan 9 video plus 1 gambar, kalian tinggal balik lagi aja ke level kampanye. Mau klik di sini boleh, mau klik di sini juga boleh. Lalu terbitkan di sini. Nah, ini untuk Andromeda. Jadi usahakan prioritaskan di kontennya yang diperbanyak kalau di Andromeda ini. Tapi usahakan jangan hanya banyak aja, tapi kontennya itu harus benar-benar bagus ya. Bagus dari segi apanya? Tentunya dari segi kreatifnya semuanya, visualnya, narasinya. Itu konten yang Mas Al, itu konten Mas Al bagus banget, teman-teman. Konten Mas Al itu bagus banget. Jadi dia tuh ngambil, saya gak sebut produk ya, Mas Al ya di sini ya. Jadi konten-kontennya itu dia tuh ngegabungin antara video ori, teman-teman, antara video ori Mas L sama video Cina digabungin sama Mas L jadi satu. Wah, itu bagus banget, serius kontennya. Saya baru pertama kali dapat member ya yang bikin video itu konsepnya beda banget sama kebanyakan peserta
peserta yang pernah saya bimbing. Kebanyakan ada full yang membuat videonya original. Kebanyakan juga ada full ngambil dari orang lain. Tapi kalau Mas El ini beda. Video Cina sama video ori disatukan jadi satu. Nah, itu bagus banget. Ditambah lagi backsoundnya untuk Mas El ini tuh tidak terlalu berisik juga pas untuk musiknya, watermarknya juga ada untuk di bagian subtitlenya, durasinya itu udah benar-benar bagus banget. Cuman terakhir konsultasi itu baru yang 1:1 aja, yang 9:16 itu belum di ini, belum dikerjain. Tapi udah bagus itu konsep dari Mas L, teman-teman. Itu kalian bisa juga ya niru konsep dari Mas L. Tapi saya nggak bisa ngasih lihat videonya kayak ke teman-teman ya, karena saya harus menjaga privasi peserta juga ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Saya Mas mau tanya. Boleh. Untuk di awal itu kalau mulai iklan itu pakai cara Andromeda dulu atau yang cara pertama tadi Mas untuk pemula? Saran Halo? saya menggunakan Andromeda. Saran saya menggunakan Andromeda karena udah ada sekitaran 15 orang ya yang sudah menerapkan Andromeda ini. Ada dari angkatan lawas, dari angkatan 8, dari angkatan-angkatan baru. Pokoknya udah ada sekitar 15 orang yang udah menggunakan Andromeda. Dan alhamdulillah cuman butuh waktu 7 hari untuk dapat sekitar jutaan dari Facebook Ads. Itu Mas Putra juga udah pakai Andromeda yang saya itu ya. Itu baru satu testimoni yang saya kasih. Saya belum menambahkan lagi testimoni-testimoni yang lain. Hari Senin itu lumayan sibuk saya. Mungkin besok saya akan update lagi testimoni-testimoni dari peserta-peserta yang udah menggunakan Andromeda, teman-teman. Jadi saya sarankan menggunakan Andromeda. Karena sekarang juga algoritma sudah berubah menggunakan Andromeda. Jadi saran saya menggunakan Andromeda. Saya sarankan. Gitu, Mas Abidi. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Sama mau tanya Mas, itu untuk pembuatan konten untuk original berarti beli produknya dulu Mas ya? Nah, coba Mas L di-sharing dulu Mas L. Gimana tuh, Mas L? Mhm. Supaya teman-teman yang Aku lain juga dapat insight. eh, aku jujur belum beli sih Mas. Aku cari ngulik ngulik video yang paling jelas gitu dari semua sosmed gitu sih. Paling agak ribet di situ. Jadi video-videonya itu disatuin jadi satu ya. Jadi kayak aku habis seharian lebih lah buat ngulik video mana nih yang paling bagus, kumpulin semua linknya terus baru di-downloadin satu-satu kayak gitu terus dipecah-pecah semuanya terus Mm-mm. di kayak puzzle gitu disusun Mm-mm. Jadi lagi lebih ke gitu. di ini dulu ya, ngumpulin dulu footage-nya ya, bahan-bahannya Mas L. Iya, Mas. Oke. Nah, gitu Mas Abidi. Jadi kalau Mas Abidi mau kayak Mas L nih, ya silakan untuk ngumpulin dulu aset-asetnya baru disatukan gitu. Oke, Kalau siap. kalau Mas L ngambil video Cinanya di mana Mas? TikTok atau Pinterest? Nah, boleh tuh Mas L dijawab dulu. Gabungan Mas, aku dari Facebook ada, dari IG ada, pokok semuanya. Jadi kayak nguliknya itu loh yang bikin waktunya habis tuh. Nyari Hmm. videonya. Kalau downloadnya kan bentar ya, udah kekumpul Mm-mm. linknya gitu. Tapi itu scrollnya itu, aduh, itu yang bikin bikin mager banget itu. Jadi di semua platform ya Mas L ya untuk dapetinnya ya. Iya Mas. Biasanya Semua platform. biasanya biasanya kalau video Cina itu dapatnya dari Douyin ya. Oh, Dari Douyin ya. apa? Red Note ya. TikTok Cina itu Douyin. Oh iya tuh di situ juga banyak tuh. Kalau saya sih, kalau saya ya itu lebih ke simpel aja sih teman-teman ya. Apa Mas? Kan buka Shopee pertama ya, buka Shopee di sini. Kalian cari aja di sini video Cina gitu. Ada tuh Via Drive yang jual di sini ya. Konten produk Hmm. video Cina ini banyak banget teman-teman tuh. Cuman 3 ribuan tuh. Kalian bisa dapat berapa ribu giga di sini. Bukan berapa ribu giga, berapa ribu konten. Banyak banget ini videonya. Cuman 3 ribuan. Tapi ya kalian harus filter lagi video-videonya sesuai dengan produk kalian ada gak gitu. Bisa Gitu. tuh. Di sini ya 3 ribuan gitu.
Oke, coba dari yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm. Karena Terus kalau aku saya itu ini gini, Mas, aku teman-teman ya. Saya itu sebetulnya tidak mewajibkan teman-teman untuk ngambil untuk buat video sendiri. Saya tidak mewajibkan, tapi saya merekomendasikan. Saya merekomendasikan untuk buat video sendiri. Tapi kalau teman-teman nggak bisa buat video sendiri, mau ngambil dari orang lain, itu juga silahkan. Cuman kan saya udah bilang berkali-kali, kalau ada apa-apa, itu di luar tanggung jawab saya. Seperti contohnya, tiba-tiba ada orang ngechat, wah itu konten saya, kamu jangan iklanin. Tolong di take down. Nah, itu resiko ditanggung sama teman-teman. Ya, gitu. Kalau saya sih bebas aja kalau teman-teman mau ngambil dari orang lain ya. Itu saya membebaskan. Tapi balik lagi lebih rekomendasi buat konten sendiri. Tapi balik lagi ke teman-teman gitu. Hmm. Aku mau nanya Mas, yang Andromeda itu. Aku sempat ngulik punya apa orang lain yang review di thread sama di mana di YouTube kan. Kalau Hmm. mereka fokus ke bikin konten, terus si filter-filternya tadi katanya cuma dibikin board gitu doang. Terus mereka nggak begitu ngulik-ngulik ads-nya lagi gitu. Itu Iya, itu memang kayak betul. gimana tuh? Di sini juga kita tuh gak ngulik-ngulik di bagian ininya ya, di bagian adsetnya, kecuali di bagian lokasinya. Karena kan kita gak mau juga ya, tiba-tiba kalau kita nyasar ke Papua, ongkirnya Hmm. banyak ya, ongkirnya tinggi, akhirnya konsumen gagal order. Kita kan nggak mau kayak gitu. Kita cuman fokus di lokasinya aja. Kalau yang lain ya sama, kita fokusnya di konten. Kalau Andromeda ini. Oke, oke. Kalau yang tadi yang gambar mini yang dimasukin agak banyak itu tadi, itu pakai landing page yang sama ya, Mas? Kalau yang mana? Yang di awal tadi di Andromeda tadi kan kita masukin itu tuh eh, gambar mini Iya, agak itu landing page yang banyak sama, tuh. Mas El. Landing page yang sama. Hmm, Di bagian sini kan? Di bagian ini kan? Ini landing page-nya sama, Mas El. Tapi kalau mau beda juga silahkan. Tapi kalau saya sih sama. Sama semuanya ini untuk linknya. oke, oke. Siap, siap. Oke, Mas. Nah, gimana caranya Mas Boji kalau kita mau testing, mau testing Andromeda ini ya, beda landing page-nya. Buat dulu kalian di sini, selesaikan dulu ya. Ini sampai 9 konten plus satu gambar. Lalu tinggal duplikat aja di bagian sininya. Kalian duplikat, tinggal ubah masing-masingnya di bagian apa landing page-nya aja. Gitu. Kalau mau testing landing page. Kalau Andromeda semacam GMP Max di Shopee ya, Mas. Nah, betul. Seperti GMP Max di Shopee, seperti GMP Max di TikTok. Andromeda ini. Cuman lebih dari itu. Andromedanya. Kalau Andromeda ya. Jadi tingkat keakuratan menampilkan ke audiens yang potensialnya lebih tinggi lagi, teman-teman. Karena Facebook itu akan membaca, melihat, mendengarkan, dan memberikan skor kualitas kepada konten kita. Sedangkan kalau GMP Max beda. Dia itu hanya membaca, mendengarkan, tanpa memberikan skor kepada konten kita. Itu bedanya. Kalau Andromeda itu dikasih skor. Ini konten kamu jelek, konten kamu bagus, konten kamu di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, ada peringkatnya. Peringkat kualitas, peringkat nilai interaksi, sama peringkat nilai konversi itu yang dinilai oleh Meta, teman-teman. Jadi konten kalian itu secara kualitas harus lebih bagus dibandingkan kompetitor yang lain. Supaya peringkat kualitasnya di atas rata-rata. Terus peringkat nilai interaksi. Nah, interaksi konten kalian harus lebih bagus dibandingkan interaksi dari konten orang lain yang menjual produk yang sama. Makanya kenapa harus ada komentar mau promo, komentar saya mau. Itu tujuannya supaya peringkat nilai interaksinya tinggi. Terus harus ada di peringkat nilai konversi. Harus tinggi juga peringkat nilai konversinya. Kenapa? Di copywritingnya harganya berapa? Bisa COD ga, gratis ongkir ga. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka masuk landing page. Semakin banyak orang yang masuk landing page, semakin besar juga orang yang membeli produk kita. Nah, ini saya sudah bahas juga di bagian, kalian tinggal scroll aja ke atas ya.
Jangan malas. Di Telegram, saya udah bahas juga, teman-teman, terkait peringkat skor di iklan kita. Ini lumayan agak jauh ya, teman-teman. Sorry. Nah, ini dia nih. Peringkat nilai kualitas, peringkat nilai konversi, sama peringkat nilai interaksi. Peringkat kualitas itu adalah bagaimana persepsi kualitas iklan Anda dibandingkan dengan iklan yang bersaing dengan pemirsa yang sama. Nah, berarti konten kalian secara keseluruhan harus lebih bagus. Peringkat nilai interaksi itu harus banyak interaksinya dibandingkan dengan interaksi dari orang lain. Peringkat nilai konversi, nah ini. Nah, ini kalian juga bisa lihat di sini bisa baca ya, peringkat kualitas. Optimalkan untuk tujuan iklan Anda, tingkatkan kualitas aset materi iklan Anda, gitu. Nah, ini di Andromeda. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kak, saya mau bertanya tentang, kan itu kan budgetnya 100.000 untuk baca data. Nah, Nah, Kak, itu yang waktu pertama kali sebelum masuk privat ini kan ada yang namanya KPI, cara hitungnya itu bagaimana nih Kak? Misalnya kan ada kalkulator yang apa namanya? Ini, PI ya. kalkulator, ya, PI, kalkulatornya Kak. Mm-mm. Nah, yang Itu. ini berarti ya. Yang ini. Iya, iya Kak, ini. Biar Betul. kita Nah, tahu. saya akan bahas di sini cara menentukan KPI. Kita baru sampai sini berarti ya. Satu, dua, tiga materi lagi, Kak Dian. Baru kita Ah, masuk ke sini. siap Kak. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah cara kita ngiklan menggunakan Andromeda. Kalau menggunakan CTWA juga sama, teman-teman. Untuk strukturnya tetap sama seperti ini, cuman yang bedanya di sini untuk tujuan kampanyenya kita pilih ke interaksi. Tujuan kampanyenya ya. Kalau CTWA sama di bagian adsetnya, di bagian adset kita pilih lokasi konversinya destinasi pesan, destinasi pesan. Terus diarahkan ke destinasi manual. Nah, diarahkan ke WA di sini, teman-teman. Ini cari dulu nih ya, apa si halaman teman-teman tuh yang mana? Halaman teman-teman tuh yang mana? Kalian pilih destinasi pesan, pilih aja yang ke WhatsApp aja. Ini adalah iklan CTWA, cuman diganti di bagian sininya aja, teman-teman. Cuman diganti di bagian sininya aja. Kalau untuk CTWA. Tapi untuk strukturnya tetap sama. Untuk strukturnya tetap sama. Tapi lebih disarankan teman-teman menggunakan yang namanya situs web ya. Lebih disarankan. Itu konversinya adalah penjualan. Terus untuk di bagian sininya pilih situs web. Itu lebih direkomendasikan. Menggunakan yang namanya apa landing page dibandingkan CTWA. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menyusun matriks yang benar. Nanti matriks kalian tuh bakalan bener-bener acak-acakan, teman-teman. Matriks kalian tuh pasti pertama kali tuh kalau kayak gini. Ini belum bisa dibaca, teman-teman, kalau seperti ini. Makanya di sini kalian tidak perlu mencatat karena kalian bisa melihat rekamannya ulang. Pertama, di sini kalian bisa membuat sebuah matriks custom dengan cara sesuaikan kolom di sini ya. Kalian hapus aja semuanya. Hapus aja semuanya kayak gini. Lalu kalian masukkan di sini satu-satu. Pertama, yang harus teman-teman masukkan adalah di sini tuh sebentar. Saya lupa lagi teman-teman ya. Nah, kita coba ulang. Penayangan, tindakan, jumlah yang dibelanjakan, anggaran. Nah, kayak gini. Anggaran setelah tindakan ya. Anggaran, hasil, biaya per hasil. Terus di sini ada jangkauan, impresi. Ini saya cepat, nggak apa-apa teman-teman, karena kalian bisa melihat nanti di rekamannya. Klik di sini ya, pilih klik semua.
Klik semua. Nah, klik semua. Dalam tanda kurung semua. Mana nih? Bukan klik unik ya. Sebentar di sini. CPC. Nah, ini CPC semua ada, tapi klik semua nggak ada. Klik semua. Nah, ini ya di bawah. Klik semua. Klik tautan. CPC semua. CPC tautan. CTR semua. CTR tautan. Yang rasio klik tayang tautan. Lalu di sini ada CPM. Ada frekuensi. Outbound klik. Tayangan. Halaman landas. Nah, penayangan halaman tujuan, pilih yang total. Terus kalian bisa membuat sebuah metrik custom di sini ya, di khusus. Kalian bisa buat metriknya adalah LVP to purchase sama OCLVP. Kita akan buat dulu contoh OCLVP. Kalian bisa pilih ke khusus di sini, lalu kalian bisa membuat metrik khusus ya. Kalian bisa tulis aja di sini, klik outbound ya, dibagi tayangan halaman landas dikali 100. Terus namain di sini OCLPP. Outbound click to landing page view. Ini untuk melihat kecepatan landing page kita. Minimalnya 70%. Kalian terus buat matrix. Kalau udah, lalu kalian bisa buat matrix berikutnya, yaitu LVP to purchase. Ini untuk melihat seberapa comfort landing page kalian. Caranya sama di sini ya. Namain dulu di sini LVP to purchase, gini aja. Rumusnya adalah pembelian, teman-teman. Pembelian dibagi tayangan halaman landas. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, tinggal di translate aja di sini ya. Dikali 100. Habis itu buat matrix. Kalau udah kalian tinggal tambahkan dulu di sini pertama OCLPP. Tinggal centang. Terus LVP to purchase. Lalu cari di sini pembelian. Pembelian, pilih yang total. Selanjutnya, setelah pembelian, kalian masukkan di sini 3 detik di sini ya. Tayangan 3 detik, tingkat pemutaran video 3 detik, 2, 25%, terus 50, 75, 95, 100. Nah, setelah seperti ini kalian bisa pilih ke bagian pelacakan, ini dicentang semuanya. Nah, kalau udah, kalian tinggal simpan sebagai preset metrik DS gitu, contoh ya, digital strategi, simpan. Nah, nanti bakal enak teman-teman ya untuk analisanya, kayak gini. Nanti kalian bisa lihat ulang lagi aja dari rekamannya untuk menyusun metriknya. Ini sangat gampang banget kok untuk nyusun metriknya. Nah, sekarang kita akan belajar yang lebih dalam lagi. Kita akan belajar mengevaluasi hasil iklan kita, teman-teman. Kita akan belajar evaluasi hasil iklan kita. Nah, makanya di sini saya akan membuka kampanye saya sebagai contoh ya, teman-teman. Nah, seperti ini, sambil saya juga mau buka kalkulator. Kita akan membahas tuntas satu persatu dari matriks-matriks ini. Nah, sambil saya buka kalkulator, ini agak diperkecilin sedikit mungkin. Nah, saya akan bahas dulu dari jumlah yang dibelanjakan. Jumlah yang dibelanjakan itu adalah jumlah yang kita keluarkan selama iklan ini berjalan, teman-teman. Selama kampanye ini berjalan. Hasil, yaitu hasil yang kita dapatkan dari iklannya. Kalau biaya per hasil itu adalah biaya untuk kita mendapatkan satu pembelian. Dan ini ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya adalah jumlah yang dibelanjakan dibagi hasil sama dengan biaya per hasil.
462,774 dibagi hasilnya berapa? 119. 3.888 dibulatkan jadi 3.889. Nah, ini untuk biaya per hasil rumusnya. Jumlah yang dibelanjakan dibagi hasil. Dan ini tuh ada batas toleransinya, teman-teman. Ada batas toleransinya. Batas toleransinya berapa dari biaya per hasil ini? Nah, itu beda-beda. Nanti saya akan bahas di KPI-nya. Selanjutnya di sini ada jangkauan dan juga ada impresi. Jangkauan dan impresi ini saya sudah sempat bahas di sesi 2. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang lupa ya. Jangkauan itu adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah orang yang melihat iklan kita secara unik, artinya adalah orang-orang yang berbeda. Berarti di sini ada 1.505 orang yang melihat iklan saya dengan orang yang berbeda-beda. Kalau impresi adalah orang yang sama melihat iklan saya lebih dari satu kali. Ini bedanya. Jangkauan adalah orang yang melihat iklan saya satu kali, sedangkan impresi adalah orang yang melihat iklan saya lebih dari satu kali. Kalau klik semua, itu apapun yang diklik di iklan kita itu maksudnya klik semua. Contoh saya akan masuk dulu ke top ad vendor ya. Nah, apapun yang bisa diklik di sini, itu disebutnya klik semua. Mau dia like, mau dia komen, mau dia share, mau dia klik di sini, ya, mau dia klik selengkapnya, itu masuknya klik semua. Kalau klik tautan, itu adalah orang-orang yang khusus klik call to action di sini aja, tonton lainnya. Ini untuk klik tautan. Itu bedanya teman-teman ya. Klik tautan dan juga klik semua. Nah, terus di sini ada juga CPC. CPC itu apa Mas Fauji? CPC itu adalah cost per klik, artinya biaya per klik, teman-teman. Biaya per klik. Rumusnya apa? Rumusnya jumlah yang dibelanjakan dibagi klik semua. Kenapa dibaginya dengan klik semua? Karena kan di sini dalam tanda kurung semua. Dalam tanda kurung semua. Berarti kita coba nih. 462,774 dibagi klik semuanya berapa? 722. Hasilnya berapa? 640. 641 dibulatkan. Dibulatkan jadi 641. Dan batas toleransi dari CPC ini ya, itu beda-beda, balik lagi, tergantung kategori produknya. Tapi, kalau untuk produk dropship, untuk CPC ini usahakan di bawah 1.000. Untuk CPC ini di bawah 1.000. Kalau CPC ini di atas 1.000, berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di klik semua, yang sedikit. Kenapa klik semua itu bisa sedikit? Itu saya udah bahas di sesi 2. Itu karena gambar mininya tidak teroptimasi. Sehingga kliknya sedikit. Gambar mini yang mana aja Mas Fauji? Tadi gambar mini kan ada dua. Gambar mini yang kita tampilkan di bagian... Ada dua ya tadi gambar mini itu teman-teman. Saya contohkan dulu. Andromeda. Yang ini. Nah, gambar mini itu kan tadi ada dua ya teman-teman. Gambar mini yang dimasukkan linknya sama gambar mini yang tadi. Yang kita setting. Nah itu gambar mini harus benar-benar dioptimasi supaya kliknya itu lebih banyak. Itu yang disalahkan ketika CPC-nya mahal. Kalau CPC tautan adalah biaya per klik tautan. Rumusnya hampir sama, cuman dibaginya sama klik tautan, bukan sama klik semua. 462,774, 462,774 dibagi berapa? Dibaginya berapa di sini? 475. Hasilnya adalah 974, 974. Dan usahakan CPC ini itu di bawah 2.000. Di bawah 2.000. Untuk CPC ini. CPC tautan. Kalau di atas 2.000, berarti ada masalah di bagian mana? Ya, di bagian durasi konten ya, yang tidak teroptimasi. Terlalu panjang, sehingga penawaran teman-teman, call to action-nya tidak kedengaran. Nah, lalu di sini ada CTR. CTR itu adalah click through rate, teman-teman. Persentase ataupun rasio orang melihat iklan kita, lalu mereka klik. Itu disebutnya CTR. Rumusnya apa? Rumusnya klik semua dibagi impresi, teman-teman, sama dengan CTR. Klik semua dibagi impresi dikali 100%. Klik semuanya 722 ya. 722 dibagi 13,786. 13,786. Hasilnya adalah 0,523 ya ini. Dikali 100 nanti hasilnya jadi 5,24%. Ini untuk CTR.
Rasio orang melihat iklan kita lalu mereka klik. Rasio tuh kayak gimana? Nah, ini rasio nih, teman-teman. Ini kan kita gak ngapa-ngapain ya. Kita like. Nah, teman-teman, itu udah masuk CTR ya. Rasio orang lihat iklan lalu mereka like ataupun ya berinteraksi karena kan klik semua. Kalau CTR tautan, rasio orang lihat iklan kita lalu klik ini. Call to action itu CTR tautan. Rumusnya apa CTR tautan? Ya sama, klik tautan dibagi impresi. 475 dibagi 13,786. 786. Hasilnya berapa? 604 di sini. Sorry, teman-teman salah nih. Klik tautan 475 dibagi impresi 13,786. 13,786. Hasilnya adalah 0,34 ya. 345 tuh. 0,345. Dikali 100% ini hasilnya 3,45. CTR all ini usahakan kalian dapat di 2%. Dapat di 2%. Untuk CTR all. Minimalnya 2%. Kalau di bawah 2% itu ada masalah. Di bagian mana masalahnya? Diklik semua, balik lagi. Masalahnya. Klik semua tadi masalahnya di mana? Di gambar mini yang bermasalah. Kalau CTR tautan minimalnya itu di 1,5. Kalau di bawah 1,5 itu berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Di klik tautan. Klik tautan tadi masalahnya di mana? Di call to action dan juga durasinya yang terlalu panjang. Gitu, teman-teman. Nah, terus di sini ada CPM. CPM itu adalah biaya per 1.000 tayangan. Rumusnya apa? CPM itu jumlah yang dibelanjakan dibagi impresi sama dengan CPM. 462,774 dibagi impresi 13,785. 13,786 ya. Hasilnya adalah 33,568. 33,568. CPM ini batas maksimalnya itu adalah 50.000. Ketika CPM kalian pertama kali testing langsung di atas 50.000, matikan aja iklannya, konsultasi ke saya. Itu CPM. Lalu di sini ada click outbound. Click outbound ini itu hampir sama dengan klik tautan. Kalau untuk click outbound. Nah, terus ada matriks berupa frekuensi. Frekuensi ini tuh matriks untuk mengukur ya seberapa jenuh iklan kita. Kalau frekuensinya sudah menyentuh 1,4, ini tuh udah warning. Udah warning. Ini menandakan bahwa impresi kita terlalu tinggi dibandingkan jangkauan. Jadi iklan kita hanya ditampilkan kepada audiens-audiens yang terus-terusan orang-orangnya itu-itu aja. Sehingga audiens juga bakal mudah untuk jenuh, teman-teman. Kalau audiens jenuh, yang klik juga bakal sedikit, biaya per klik bakal jadi mahal. Gitu, teman-teman ya, untuk frekuensi. Rumusnya apa frekuensi? Rumusnya adalah impresi dibagi jangkauan. 13,786 dibagi 9,505. Hasilnya adalah 1,45. Benar gak 1,45? Benar ya, 1,45. Ini tuh sudah jenuh iklannya segini tuh, teman-teman. Karena lihat kalian ya. Jangkauannya 9.500, impresinya 13.000. Ini tuh udah jenuh. Tapi batas jenuhnya banget itu tuh di sekitaran 2, teman-teman. Ini bukan persen ya. 2 itu artinya 2 kali iklan teman-teman ditonton. 1,45 kali teman-teman iklannya ditonton. Itu frekuensi, teman-teman. Jadi usahakan frekuensi ini tuh harus di 1,01, 1,2, 1,3 itu masih aman. Tapi kalau udah 1,4, nah ini tuh udah terlalu besar impresinya. Iklan teman-teman hanya ditampilkan kepada audiens yang sama secara terus-menerus. Terus di sini ada yang namanya tayangan halaman landas. Ini tuh seberapa banyak orang yang berkunjung ke landing page kalian. Kalau OCLPP tadi saya udah jelaskan. OCLPP itu adalah outbound click to landing page view. Ini untuk melihat seberapa cepat landing page kita ketika dibuka sama customer. Usahakan OCLPP ini tuh harus minimalnya 70%. Kalau di bawah 70% berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Di landing page kalian. LVP to purchase. LVP to purchase ini untuk melihat seberapa bagus landing page kita, seberapa comfort, ya. Jadi dilihat dari berapa banyak, dari 444 orang yang masuk landing page ya, minimalnya 10% harus beli produk kalian. Kalau di bawah 10% yang membeli produk kalian, berarti ada masalah di landing page-nya. Jadi minimalnya LVP to purchase itu di 10%.
Di 10% minimalnya. Ini waktu rata-rata tonton, teman-teman ya. Untuk waktu rata-rata tonton ini minimalnya banget kita dapat di minimalnya 6 ataupun 7, teman-teman ya. Kalau di bawah ini berarti ada masalah. Di bagian mana? Di bagian videonya tentunya ya. Jadi transisinya tuh terlalu lama. Artinya misal nih kalian perpindahan footage-nya. Misal di kalian tuh lagi video pertama gitu ya. Di 3 detik pertama itu ada orang yang lagi pakai kacamata. Terus di 4 sampai 10 detik si angle kameranya gak berubah-berubah, hanya dari atas aja terus gitu. Jadi transisi itu harus lebih cepat, teman-teman. Per 4 detik sekali itu harus ganti ganti footage per 4 detik sekali. Contoh, 4 detik pertama itu dilihat si sudut pandang kameranya dari atas. 4 detik kedua sudut pandang kameranya ubah. Jadi dari pinggir dan backgroundnya juga diubah. Awalnya di dalam ruangan, berikutnya di luar ruangan. Jadi harus cepat transisinya, jangan terus-terusan gitu aja ya. Karena itu akan membuat tingkat hold ataupun tingkat orang nontonnya itu bakalan sedikit. Nah, ini adalah tayangan video 3 detik. Tingkat pemutaran ini minimalnya 20%, teman-teman. Minimalnya. Minimalnya ya, 32%. Nah, lalu di sini tuh ada, nah udah. Kalau yang lain sih itu akan dijelaskan nanti ketika teman-teman sudah jalan ya iklannya. Nanti akan dijelaskan. Ini akan saya jelaskan di fase optimasi. Ketika kalian sudah dapat 5.000 impresi, nanti saya akan jelaskan. Supaya kalian tidak kebingungan dan kalian tidak asal ngambil tindakan. Nah itu ya, untuk matrix teman-teman ya. Jadi ada rumus-rumusnya masing-masing matrix ini. Tapi tenang, nanti saya akan kasih ke teman-teman ya. Untuk rumusnya, saya akan kasih aja sekarang supaya teman-teman tidak kebingungan. Sebentar, saya akan cari dulu. Nah ini dia teman-teman ya. Untuk matrix-matrixnya. Saya akan kasih ke angkatan 26 dan angkatan 25. Tapi itu adalah matrix universal, teman-teman ya. Matrix universal. Yang dimana ini nggak selamanya kita gunakan patokan yang itu. Karena yang aslinya nanti kita akan buat di KPI-nya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? So far masih aman, Bang. Kalau dari aku. Dari yang lain gimana? Berarti Mas, yang pertama kali kita itulah lah ya Mas ya. Oh, yang pertama kali kita ini kan impresinya dulu ya. Kita lihat. Ya, betul banget Mas Ramadan. Impresinya dulu, kita kejar sampai 5.000 impresi. Berarti kalau udah 5.000 impresi itu udah bisa nanti sama Masnya langsung ya konsultasi. Betul, bisa langsung sama saya konsultasi 1 versus 1. Kalau yang Mas bilang tadi dinonaktifkan iklannya itu pas CPM ya tinggi. Iya, jadi ketika CPM kita di sini, ini kan ada CPM nih. Ketika CPM kita di atas 50.000, lalu jumlah yang dibelanjakan sudah mencapai 30.000, maka matikan iklannya. Jika seperti itu. Tapi jika jumlah yang dibelanjakan di sini sudah mencapai 30.000 dan CPM-nya masih di bawah 50.000, jalankan sampai 5.000 impresi. Saya ulangi lagi. Jika jumlah yang dibelanjakan sudah 30.000 dan CPM di atas 50.000, kita tidak perlu melanjutkan sampai 5.000 impresi. Matikan aja terus konsul ke saya. Tapi jika jumlah yang dibelanjakan sudah mencapai 30.000 dan CPM-nya masih di bawah 50.000, jalankan sampai 5.000 impresi. Oke, oke, Mas. Gitu. Nah, ini terkait yang namanya matrix, teman-teman. Sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya KPI ini, teman-teman. Karena di awal kita akan menggunakan yang namanya LPWA di sini, teman-teman. Makanya kalian harus menggunakan matrix LPWA ini, ya. KPI LPWA ini.
Kalian tinggal tulis aja di sini anggaran harian kalian itu pengen berapa. Contohnya di 70.000 gitu ya. 70.000. Tulis 70.000. CTR-nya akan tadi minimalnya itu kan 2%. Untuk CTR tautan itu 1,5 ya. CTR tautan 1,5. Untuk yang CTR semua itu di 2 ya. Target closing rate tuh yang mana Mas Fauji? Yang ini teman-teman. LVV to purchase tadi. LVV to purchase kan minimalnya dapat di 10% ya. Kalian tulis aja di sini 10. 10. Target OCLPP di sini 80 aja, teman-teman. 80%. Target CPM. Nah, target CPM di 30.000 aja nih. 30.000 aja dulu. Lalu tulis di sini harga modalnya berapa nih? Harga modalnya contoh 35.000. Harga jualnya di 157.000, biaya lain-lainnya 10.000. Nah, berarti gross profitnya di 112.000. Ini tuh belum profit, teman-teman. Karena ini tuh masih gross ataupun laba kotor. Ini tuh 112.000 dari mana? Dari 157.000 dikurang 35.000 harga modal dikurang biaya lain-lain 10.000 sama dengan gross profit 112.000. Ini tuh belum net profit. Kalau kita pengen tahu net profitnya berapa, ya kita harus tentukan target profit kita itu berapa. Karena ini masih, kenapa masih dikatakan laba kotor? Karena ini belum dikurang sama biaya iklan, teman. Makanya kalau teman-teman pengen tahu nih biaya iklannya apa? Batas toleransi dari biaya per AC-nya berapa, CPC-nya berapa, teman-teman harus ngisi dulu di sini. Target profit teman-teman tuh pengen berapa? Diisi di sini target profitnya. Contoh target profitnya pengen 80.000. Nah, sekarang itu bakal kelihatan. Dengan iklan 70.000 ini, ya minimalnya kalian harus dapat 3 orderan. Dan batas toleransi dari biaya per hasilnya 32.000 di sini supaya target profit teman-teman tercapai. Nih, saya akan buka lagi kalkulator supaya teman-teman nggak bingung. Nih, misal kita iklan 70.000, kita cuma dapat 2 orderan. Berarti rata-rata biaya per hasil kita tuh di 35.000, sedangkan batas toleransinya di sini 32.000. Apakah profitnya bakalan tercapai? Tentu tidak, teman-teman. Kita tinggal kurang aja di sini ya. 112.000 ini kan gross profit, dikurang biaya per hasil tadi. Kalau kita dapat orderannya 2, berarti kan biaya per hasilnya 35.000. Karena jumlah biaya per hasil itu kan rumusnya jumlah yang dibelanjakan dibagi hasil. Ya. Nah, 112.000 dikurang 35.000, hasilnya berapa? 77.000. Sedangkan target profit kita 80.000. Memang masih profit di 77.000, tapi profitnya tidak sesuai dengan target kita. Namun beda di sini, ketika kita ngiklan 70.000 ya, dan kita dapat 3 orderan, berarti rata-rata biaya per hasil kita di 23.333. 23.333. Sekarang 112.000 aja, ya, dikurang 3, 23.333, hasilnya berapa? 88.667. Nah, profit kita tuh tercapai bahkan terlampaui di sini. Ini bagus. Nah, terus yang tadi 23.333 itu untuk apa? Untuk biaya iklan kita berikutnya. Kan tadi ada yang order 3, 23.333 dikali 3 berapa hasilnya? 69.000. Ini untuk modal iklan kita berikutnya di sini. Jadi iklan kita itu gak ngambil dari uang kita terus-terusan. Iklan itu ngambilnya dari profit kita yang dipotong dulu, teman-teman, sebelum beneran jadi profit. Nah, makanya kalau teman-teman di sini tuh sudah sesuai banget ya, matriks-matriksnya, CTR-nya dapat 1,5, CTR-nya dapat 2, target closing rate-nya dapat 10, OCLPP-nya 80. Nah, maka kalian itu kurang lebih akan mendapatkan 2.333 penayangan dengan iklan 70.000 ini. Dan CPC yang harus teman-teman jaga untuk CPC all ataupun CPC semua di 1.500. CPC link klik yang harus teman-teman jaga itu di 2.000-an. Estimasi yang kliknya itu ada 47. Estimasi yang klik tautan ada 35. Yang masuk ke landing page ada 28. Yang klik CTA itu ada 3. Kenapa 3? Karena kan di sini target closing rate-nya cuma 10 nih. Target closing rate-nya cuma 10. Oke? Makanya cuma 3 di sini yang klik CTA-nya dari 28. Tapi kalau di sini kalian target closing rate-nya dinaikkan jadi 20, nah maka yang klik CTA itu ada 6. Estimasi yang masuk ke WhatsApp. Jadi kan nggak semua orang yang klik button WhatsApp itu bakalan beneran masuk ke WhatsApp ya. Bakalan beneran masuk ke WhatsApp. Jadi dari 6 ini katakanlah yang masuk ke WhatsApp itu 80%. Berarti 4 yang masuk teman-teman.
4 yang masuk ke WhatsApp. Dari 4 ini, ya, itu gak bakalan empat-empatnya order. Katakanlah tingkat closing rate kalian tuh di 60%. Maka yang real order itu cuma 3. Gitu, teman-teman ya. Tapi kalau iklan kalian sudah winning, nah ini hasilnya pasti bakalan beda iklannya. Makanya di awal ini teman-teman harus menentukan dulu yang namanya KPI. Jadi pertama kalian tinggal setting dulu biaya iklan per hari kalian pengen berapa, CTR tautannya itu harus dijaga di angka berapa, CTR semuanya di angka berapa. Nah ini kalau saran dari saya, CTR tautan itu 2 teman-teman. CTR semua tuh 3 targetnya itu. Target closing rate tuh di 20%. OCLPP 80, target CPM di 30.000 teman-teman ya. Kayak gini nih. Ini yang harus teman-teman jaga. Jadi usahakan nanti CTR tautan tuh harus dijaga di angka 2. CTR semua di 3, closing rate harus di 20%. Makanya hasilnya nanti seperti ini. Nah ini estimasi yang masuk WhatsApp usahakan di 90% teman-teman ya. Atau di 95%. Supaya yang masuknya tuh banyak di sini. Ini katakanlah di 95% berarti dari 7 ya. Ada sekitaran yang masuknya itu ada 7 ya yang masuk ke WhatsApp. Tingkat closing rate-nya itu kalau di 60% berarti 4 yang beneran order. Tapi kalau kalian jago CS-nya, ini kalau di 80% berarti yang closing itu ada 6. Berarti dengan iklan 70.000 ini ya, dengan iklan 70.000 kalian itu bakal dapat sekitar 6 orderan. Dan rata-rata biaya operasinya tuh di 11.666. 112.000 dikurang berapa tadi? Mana tadi ya? Historinya nggak ada, teman-teman. 666. Nah ini 11.666, 11.666. Hasilnya itu adalah 100.334. Profitnya itu di 100.334 untuk satu produknya. Dikali 6. Nah, berarti dengan iklan, aduh sorry teman-teman itu malah dibagi ya. 100.334 dikali 6. Nah, inilah total profit yang teman-teman dapatkan dengan biaya iklan 70.000. Gitu, teman-teman. Jadi di awal teman-teman harus menentukan dulu yang namanya KPI. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan di KPI ini? Berarti KPI ini yang kita setting tuh kayak standar apa? Kayak target minimal gitu ya Mas? Iya, target minimalnya betul, Mas El. Hmm. Target minimalnya yang harus kita capai. Jadi kita tahu nih batas toleransi dari biaya per hasil itu berapa, batas toleransi dari CPC itu berapa, batas toleransi dari CPC link klik itu berapa. Tapi kita harus setting dulu. Nah, yang warna hijau ini kalian harus isi. Yang kuning ini otomatis bakalan diisi secara otomatis. Oke, oke. Oke. Gitu. Paling agak ngeblank ngeblank di hitung-hitungannya aja sih tadi. Nah, nggak Untuk apa-apa. langsung praktek. Makanya sebelum teman-teman ngiklan itu, sebelum kalian ngiklan itu harus kasih tahu dulu ke saya, Mas Poji, saya mau ngiklanin produk ini. Nanti saya bakal buatin dulu KPI buat teman-teman. Supaya kalian juga punya batasan di sini. Jadi saya gak biarin gitu aja. Ketika nanti udah ini ya, bukan berarti ini udah beres bimbingan, saya gak follow up teman-teman. Saya bakal terus-terusan follow up teman-teman. Nanti. Jangan sampai teman-teman ngiklan tapi gak konfirmasi dulu ke saya. Harus konfirmasi dulu, Mas Poji, saya mau ngiklan nih besok. Saya tanya lagi dong. Iklan produk apa? Produk ini. Nanti saya hitung dulu KPI-nya. Nah, ini KPI-nya yang harus dijaga. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah aman? Karena materinya udah selesai, teman-teman. Materinya udah selesai ya. Insya Allah aman Mas. Masing-masing. Tinggal Nah, praktek ini aja. untuk Ya, materi aman. cara scale up, scale out, cara buat LLA, cara scale up, 7 hari dapat winning produk, ini akan dijelaskan di konsultasi. Ketika kalian sudah dapat 5.000 impresi, nah ini akan dijelaskan secara personal langsung. Kenapa? Karena caranya berbeda, teman-teman ya. Itu cara scale up itu bukan hanya menaikkan anggaran. Cara scale out juga sama, bukan hanya menduplikat terus naikkan anggaran. Enggak kayak gitu.
Ini tuh berbeda banget caranya, makanya akan dijelaskan di sesi konsultasi karena setiap member itu punya case yang berbeda-beda tentunya. Nah, kalau untuk cara buat kirimin aja, cara agar konsumen menunggu pesanan, cara atasi retur, cara follow up konsumen, insya Allah ini akan dibawakan besok supaya teman-teman tidak kebingungan. Tapi malam hari ini saya akan kirimkan dulu untuk sesi mengenai hal ini untuk teman-teman pelajari dulu supaya besok saya tidak menjelaskan ulang melainkan kita lebih ke tanya jawab aja apa yang teman-teman belum pahami gitu ya supaya teman-teman nggak bingung karena sampai sini saya juga paham teman-teman udah mulai ngeblank nih karena kita udah belajar benar-benar teknis ya kalau di sini itu masih aman di sini masih aman tapi kalau di sini kan udah benar-benar teknis makanya ini saya bagi ini akan dijelaskan di sesi konsultasi dan ini akan dijelaskan insya Allah besok teman-teman dan malam hari ini saya akan kasih dulu rekamannya untuk teman-teman pelajari dulu gitu gimana aman kah ada atau ada lagi. Kak, Kalau kalau itu misal yang, Kak bilang Dian Kak, dulu. oh, Kak, kalau cara hitung KPI-nya itu mau bisa dibagi Kak, kalkulatornya biar nanti bisa belajar sendiri atau Oh harus bisa sama Kakak. bisa nih saya akan kasih ya. Oke, Ini Kak, biar bisa nanti belajar. teman-teman minta akses aja ke saya, minta akses aja di sini ke saya. Nanti saya akan kasih aksesnya. Saya akan kasih di ini aja ya, di meeting chat, teman-teman. Di meeting chat. Oke, ada lagi dari yang lain, cuma teman-teman gimana? Nah, kalau yang meeting apa selanjutnya yang bahas itu tadi mas yang di bawah-bawahnya itu kalau misal di hari apa ya hari Kamis atau hari Jumat kayak gitu gimana? Atau harus besok gitu? Ya ini balik lagi ke teman-teman. Kalau mau dipercepat silahkan. Kalau mau nanti juga silahkan. Karena kan saya udah kasih dulu rekaman ke teman-teman untuk mencerna dulu gitu ya, supaya kalian tidak bingung. Ya nanti saya tanya Hmm, satu-satu deh pesertanya mau lanjut besok ataupun mau lanjut nanti di hari-hari berikutnya. Mas R rencana ngiklan kapan? kalau aku sih karena bahannya udah ini kan mas konten-kontennya segala macam udah siap kan cuman pengen pelajarin yang tinggal bawah-bawahnya itu sih. Tapi kalau misalnya eh, nggak tahu itu nanti butuh berapa lama untuk dijelasin. Tapi kalau misalnya hari ini pun kayaknya nggak masalah sih aku. Untuk apa? Yang soal agregator terus eh, CS segala macam itu Ah, ada ini gak yang di bakal masuk, bawah-bawahnya tadi. gak bakal masuk Mas El. Soalnya saya udah menerapkan cara ini tuh di Panjang. angkatan 10 sampai angkatan 15. Angkatan 10 sampai 15. Heeh. Ketika saya tanya, kenapa ini angkatan 10 sampai 15 belum mengiklan sama sekali? Masih bingung, Mas. Mau apa dulu yang harus dieksekusi karena materinya terlalu beda. Makanya dari 16 ke sini ya, pisah. Hmm. Saya pisah. Jadi lebih di dua kaliin. Jadi ada sesi 6, sesi tambahan. Dan itu teman-teman nggak perlu bayar Hmm, lagi. hmm, hmm, Gitu. Oke. Coba dari yang lain gimana? Ada yang mau Kalau yang ditanyakan dulu? kalau kalau menurutku sih yang materi yang barusan kalau belum dapet ini sih mas, kalau belum dapet yang akun whitelist masih ngeblank sih, belum bisa praktekin gitu. Kalau Betul, cuma lihat-lihat doang. betul banget. Nah, makanya kalau Mas L mau praktek dulu ya, menggunakan akun dummy, itu silahkan aja Mas L. Mas L kan udah buat bisnis manager nih. Hmm, 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 hmm. Nah, masuk aja Ya ke tuh. akun iklan. Mas L buat di sini akun iklan. Buat di sini Mas L kan pasti bakal bisa buat dulu ya di sini. Buat iklan dulu di sini. Buat akun iklan, buat coba-coba dulu. Oke, Tapi oke. jangan diterbitkan ya buat nge-explore aja fitur-fiturnya gitu. Oh iya ya, boleh boleh. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sampai sini atau sudah aman? Kak, mau bertanya kan ini yang angkatan 26 kan
kemarin kan sesi 4-nya kan nggak Zoom, cuma diberikan video. Nah, Hmm. kalau untuk mengakses apa tuh namanya? Capcut Pro-nya tuh Kak, bagaimana Kak? Itu tinggal bilang aja ke saya, Mas Fauji saya mau akses CapCut Pro-nya, nanti saya akan kasih aksesnya. Oh ya Kak, nanti Iya. Iya Mas, boleh minta lagi bisa. Mas. Soalnya yang kemarin keluar dia. Iya, boleh, boleh. Seperti biasa aja, QR ya. Oke Mas. Oke. Oke, kayaknya ini udah aman ya. Saya juga bingung di sini. Terus-terusan maksa teman-teman untuk bertanya. Oke, teman-teman, kalau memang sudah aman semuanya, tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Ketika teman-teman nanti bingung mau praktek, tenang aja karena teman-teman masih bisa konsultasi sama saya seumur hidup di hari Senin sampai hari Jumat ya. Kalau teman-teman di sini rajin konsultasi, saya juga akan bantu. Tapi kalau teman-teman di sini udah saya follow up terus-terusan tapi gak balas-balas ya, saya juga bingung teman-temannya harus ngapain. Begitu. Nah, makanya di sini kuncinya teman-teman harus rajin-rajin konsultasi. Ketika teman-teman bingung di konten, pembuatan iklan, silahkan ditanyakan aja teman-teman. Karena saya pasti bakal membalas konsultasi dari teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan.